Halo guys, kembali lagi bersama gue di Cyril dari Yuklin Motorrad. Nah, kali ini mungkin ini video yang udah kalian tunggu-tunggu. Setelah gak ada video lama, gue cukup vakum dari YouTube udah 2 bulanan. Akhirnya gue datang kembali di YouTube dengan video terbaru, yaitu kelanjutan motor gue episode 13. Nah, kalau kalian ngikutin Instagram gue di @yuklinmotorrad, di bulan September lalu kalian pasti tahu ada event ya, namanya The Gentleman's Ride atau Distinguished Gentleman's Ride, DGR. Nah, itu adalah acara di mana para pemotor itu memakai baju jas gitu ya untuk touring di sekeliling kotanya. Untuk DGR itu adalah acara yang cukup bergengsi lah buat para pemotor custom gitu ya. Nah, jadi gue memang udah ngebut banget nih pengen ikut DGR ini. Jadi gue langsung ngebut untuk menyelesaikan beberapa perintilan motor gue. Nah, di episode terakhir kalian udah tahu ya kalau motor gue itu sebenarnya secara most itu udah 80% hampir beres lah. Tinggal beberapa perintilannya. Ada beberapa yang belum beres seperti footstep, lalu kemudian pedal persneling yang di bagian kiri, lalu ada beberapa perintilan-perintilan lain. Nah, itu langsung gue kejar karena beberapa part itu bisa gue bikin sendiri. Tapi ada juga yang gue bikin di bengkel, seperti bikin footstep yang sebelah kiri. Kalau itu pakai aluminium, kebetulan gue nggak bisa ngelas aluminium juga, jadi kita bawa ke bengkel andalan gue. Jadi gue juga membuat pedal persneling atau pedal gigi ya, itu dipanjangin ke kiri. Nah, cara membuatnya ini simpel banget ya, karena ini pakai besi biasa. Gue cukup potong, pakai tambahan besi lagi lalu gue las. Jadi benar-benar simpel. Ini prosesnya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di garasi gue. Nah, kali ini gue mau update soal ini, mengganti gigi ya, pedal buat gigi. Karena ini kan aslinya begini nih. Aslinya begini, ntar diinjak di sini. Nah, cuman karena motor gue kan ngelebar ke kiri, nah ini juga harus dilebarin nih. Untuk lebarinnya gue udah ukur kira-kira sepanjang ini. Jadi nanti ini bakal gue potong di sini, baru gue las, baru nanti gue sambung lagi dari kasih potongan ini ke situ. Gitu. Nah, untuk lasnya juga standar sih. Jadi saatnya ngerjain bagian sini, kita potong dulu, kita bagi dua. Nah, jadi itu hasil akhir dari pedal gigi dan footstep bagian kiri yang udah dipanjangin ngelebar ke kiri. Hasil akhirnya kalian bisa lihat di walk around motor gua, mungkin kalian udah lihat juga di Instagram. Dan menurut gua ini udah oke banget ya, udah siap tinggal dibawa jalan. Nah, tapi nih, ya namanya juga motor custom bikin sendiri ya, pasti ada aja trouble ya. Dan memang ada trouble-nya. Apa itu? Yaitu bagian shock breaker belakangnya. Ya, tuh ngempos kayak gini Kang. Baliknya lambat ya. Lambat banget. Baliknya lambat. Kurang keras ini mah. Kurang keras. Jauh.
Jadi waktu didudukin aja dia langsung ngempot, coba nggak digoyang. Coba agak dindit. Nah dia naik waktu duduk, tuh langsung turun gini. Turunnya lumayan jauh ya, coba dindit. Ini 1 jengkal. Sekarang dudukin. Tuh, berarti nurunnya 1 jempol. Nah, berhubung kendala shock breaker ini adalah kendala yang sangat cukup riskan lah kalau gue paksain bawa motor ini ke bengkel shock breaker, karena kebetulan bengkel shock breakernya lumayan jauh, sekitar 20 kiloan dari rumah gue gitu. Jadi nggak mungkin gue bawa motor ini sendiri ke sana lalu dibenerin gitu. Jadi mau nggak mau gue harus memanggil pick up atau gue pakai jasa GoBox. Ya, udah pergi. Diangkut. Ya, nun Pak. Nah, sampai di bengkel shockbreaker ya gue mendapatkan telepon gitu ya dari pihak bengkelnya, katanya motor gue tuh udah beres. Nah, selain shockbreaker belakang, gue juga mengganti shockbreaker bagian depan, yaitu yang gue pakai dari Hayabusa ya. Jadi si shockbreaker depan itu, si seal-nya itu udah bocor. Karena ini motor dari part 1997. Udah hampir 20 tahun lah, 20 tahun lebih lah ya. Si motor ini belum pernah diganti seal-nya, dan seal-nya udah bocor. Akibatnya oli shockbreaker tuh tumpah. Jadi si shockbreaker depan gue tuh kurang optimal lah. Jadi sekalian dibenerin sama si bengkel tadi. Nah, setelah dikasih tahu itu, gue langsung berangkat pakai Gojek ke bengkelnya. Nah, ini sekarang gue udah di bengkelnya. Kalian bisa ngeliat sendiri, motornya udah dibenerin, udah dirakit lagi shockbreaker depan dan belakangnya. Untuk shockbreaker belakang diakali gimana caranya biar lebih kuat adalah dengan mengganti olinya. Jadi ternyata oli shockbreaker juga berpengaruh pada kekuatan shockbreaker. Dia pakai oli yang lebih kental gitu. Nah, dan selain itu springnya juga itu ditambahin. Jadi springnya yang awalnya mungkin panjangnya 50 cm gitu ya, 50 mili gitu ya, anggaplah 50 mili, ditambahin jadi 20 mili lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti yang kalian lihat sekarang si shockbreaker ini udah kuat, udah nggak ngempot lagi. Jadi ini adalah tanggal 18 September ya teman-teman, saat video ini diambil. Dan gue udah seneng banget waktu itu, karena waktu itu tanggal 22 adalah the Gentleman Ride itu ya, Distinguished Gentleman Ride. Tadinya gue mau pakai motor ini untuk touring Bandung lah. Nah, tapi waktu gue bawa motor ini dari bengkel ke jalan pulang, baru 2 km kemudian terjadi sebuah kecelakaan atau aksiden. Baru 2 km. Ini gue lagi di pinggir jalan. Gearnya nih lepas nih, gak kuat. Copot, padahal baru 2 kilo. Gue lagi di antap-antap menunggu bantuan GoBox. Insiden yang gue alami di jalan ini adalah karena rantai yang gue desain itu ternyata patah. Jadi gear pemanjang yang kalian tahu mungkin di video sebelumnya, gue mendesain gear seperti ini. Nah, ini gear ini gue desain itu untuk dipasangin ke namanya as gear. Jadi dalam mesin ini as gearnya, nah masukin sini. Nah, seperti yang kalian tahu tadi ya, sebelumnya kan gue pakai pemanjang gear seperti ini. Kemudian ini as gearnya panjangnya seperti dimasukin seperti ini, dan kalian bisa lihat sih ini agak udah goyang ya, kan udah patah, jadi dia goyang nih. Dan kalian bayangin rantai itu harus menarik beban mungkin sekitar 200 kilo. Jadi rantai ini kan otomatis membawa beban 200 kilo ketarik gitu ya, dan ini pasti nggak kuat, dan akhirnya terjadilah patah. Jadi lasnya nggak kuat. Nah, itu terjadi 2 km sejak gue berangkat dari si bengkel shockbreaker tadi gitu. Dan bayangin itu kejadiannya tuh di tengah jalan nasional, jadi jalan yang lumayan rame lah, ada banyak truk dan lain-lain, dan gue lagi di tengah gitu posisinya kejadian seperti itu. Dan ya mau nggak mau akhirnya gue harus nelfon GoBox lagi untuk
ngangkat motor gue. Nah, kejadian ini jujur membuat gue agak sedikit down ya, karena tujuan gue kan memiliki motor ini udah mau masuk 3 tahunan juga, itu pengen ikut DGR. Cuman DGR-nya 4 hari lagi dan terjadilah kejadian seperti ini, dan nggak mungkin gue benerin gitu ya dalam waktu singkat gitu. Dan ya itulah, life happens gitu ya, dan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, tapi ya udahlah, udah lewat juga. Nah, akhirnya kita fokus aja nyari solusi yang gue kepikirkan. Akhirnya gue juga bingung ya harus gimana lagi nih soal rangka, rantai, dan perintilan swing arm ini. Gue akhirnya dikontak oleh salah satu pembuat part motor custom. Nah, namanya Matt Custom. Matt Custom ini akhirnya ngasih usul gimana kalau asgear aja dipanjangin gitu. Jadi instead gue pakai kayak gini, dia membuat gue asgear yang jauh lebih panjang seperti ini. Nih, jadi kalian lihat ya, panjangnya tuh jauh beda banget. Nah, jadi gue nggak perlu lagi yang namanya beginian. Gue nggak perlu lah kayak gini-gini. Gue cukup pasang ini di mesin gue dan pasang bearing di sini, lalu gear biasa itu gue tinggal taruh di sini. Dan ini gue bisa atur panjangnya gitu. Nah, karena ini gue bisa atur, gue tinggal pasang lock penguncinya di sini gitu. Nah, kalian bayangin dengan seperti ini itu akan jauh sangat lebih lebih mudah, lebih efisien gitu, serta pembebanannya dia akan jauh lebih kuat dibandingkan gue pakai kayak begini gitu kan, karena ini nggak stabil. Kalau gue pakai ini langsung terhubung ke dalam mesin, jadi ya mudah-mudahan jauh lebih kuat dibandingkan solusi sebelumnya. Nah, sekarang ini belum gue pasang sih ya, karena gue harus bongkar mesin lagi, dan rencananya bakal gue lakuin di episode 14. Nah, jadi thank you banget kepada teman-teman semua yang mungkin udah nanyain progres motor dan lain-lain ya ke YouTube gue, Instagram gue, dan gue juga memang sempet downnya agak lama ya, sebulanan lah, 1-2 bulanan tuh gue hilang semangat buat ngelanjutin motor ini. Tapi akhirnya gue udah ketemu solusinya, dan mudah-mudahan ini solusi terakhir dan motor gue bisa bertahan lama ya dengan memakai solusi ini. Nah, ada yang nanya mungkin ya, bang, gimana kalau motor lu ternyata udah pakai ini masih rusak, masih nggak jalan? Kemungkinan gue akan beli rangka baru, lalu rangka ini gue kirim ke Matt Custom lagi untuk dilebarin. Nah, kalau udah dilebarin, udah fix aman lah gitu dibandingkan solusi sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, jadi thank you banget semua yang udah nonton video ini dari awal sampai episode 14. Sekali lagi, segitu dulu aja mungkin. Nama gue Didi Sirel, dan sampai jumpa di video selanjutnya.